Selamat datang di channel YouTube saya, Gimun. Bila konten video saya ini bermanfaat, silahkan tekan tombol berikut. Agar mendapatkan informasi-informasi berikutnya. Oke? Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat kimia alkana. Berbicara soal sifat-sifat kimia, berarti sangat erat kaitannya dengan reaksi kimia. Maka saya tulis yang pertama, alkana dan sikloalkana merupakan senyawa hidrokarbon jenuh. Ana berarti jenuh. Karena ini termasuk hidrokarbon jenuh, maka senyawa-senyawa tersebut, baik alkana maupun sikloalkana, itu sukar bereaksi. Kadang-kadang alkana juga disebut parafin. Parafin berasal dari bahasa Latin perum afin, yang berarti afinitas sangat kecil. Karena afinitas sangat kecil inilah, maka alkana dan sikloalkana sukar bereaksi. Sifat kimia yang pertama yang akan kita bahas adalah reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran punya nama lain reaksi oksidasi atau reaksi suatu zat dengan oksigen. Ada dua jenis reaksi pembakaran, yakni pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Pembakaran yang tidak sempurna hasilnya macam-macam, bisa jelaga, bisa karbon monoksida, bisa karbon dioksida, bisa uap air, dan juga bisa partikulat lainnya. Karena itu pada bahasan ini kita hanya membicarakan tentang reaksi pembakaran sempurna. Alkana terbakar sempurna atau saya tulis pembakaran sempurna alkana itu menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O gas dan disertai pelepasan kalor. Nah, reaksi yang disertai pelepasan kalor itu disebut reaksi eksoterm, akan dibahas di bab berikutnya. Sekali lagi, pembakaran sempurna alkana akan menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air, sebenarnya termasuk alkena dan alkuna. Nah, dari mana gas karbon dioksida dan H2O ini? Maka saya mempertegas, gas karbon dioksida itu berasal dari reaksi antara atom karbon dan gas oksigen. Sedangkan H2O ini berasal dari reaksi antara hidrogen dan oksigen. Jadi sangat jelas ya, kalau pembakaran sempurna hasilnya CO2 dan H2O. Saya ambilkan contoh pembakaran sempurna senyawa alkana sebagai berikut. Yang pertama itu adalah CH4. Dibakar sempurna atau direaksikan dengan O2. Hasilnya apa? Hasilnya adalah CO2 dan H2O. Tinggal kita setarakan C-nya 1, C-nya 1, hanya 4, ini baru 2, supaya 4, koefisiennya adalah 2. Sekarang oksigennya di sini 2, di sini 2 kali 1, 2, jadi totalnya pada produk 4, maka ini supaya 4 dikali koefisien 2. Contoh yang kedua, misalnya propana, C3H8 gas, dibakar sempurna atau direaksikan dengan O2, hasilnya sama, CO2 ditambah H2O. Tinggal setarakan, C-nya 3, ini baru 1, maka kali 3. Kemudian H-nya ini 8, ini baru 2, supaya 8 dikali 4. Oksigennya 3 kali 2, 6, 4 kali 1, 4, 6 tambah 4, 10, maka oksigennya supaya 10, ini dikali 5. Kata kunci pembakaran sempurna, alkana, juga nanti alkena dan alkuna
hasilnya adalah CO2 dan H2. Sifat kimia yang kedua adalah reaksi substitusi. Mungkin kalian sudah dengar dari pembelajaran matematika. Substitusi itu apa? Substitusi itu pertukaran atau pergantian. Maka saya tulis reaksi substitusi, disebut juga reaksi pertukaran, disebut juga reaksi pergantian. Itu dapat diartikan adalah reaksi kimia di mana satu atau lebih atom dalam senyawa organik digantikan oleh satu atau lebih atom atau gugus atom yang lainnya. Saya ambilkan contoh misalnya reaksi substitusi metana CH4 oleh gas klorin dengan bantuan sinar ultraviolet. Jadinya apa? Namanya pertukaran saja, atom H pada CH4 ditukar dengan satu atom Cl dari Cl2. Maka hasilnya menjadi CH3Cl dan HCl. Ini namanya metana, ini gas klorin, ini namanya adalah klorometana atau metil klorida. Klorometana itu nama IUPAC, ini dianggap cabang, ini dianggap rantai induk. Sedangkan metil klorida itu nama lazim atau nama trivial. Ini gas hidrogen. Nah, reaksi ini karena substitusi satu kali pergantian maka disebut reaksi monosubstitusi. Apakah klorometana ini masih bisa disubstitusi oleh gas klorin? Atom-atom klorin dapat menggantikan atom-atom hidrogen. Jika atom-atom klorin yang cukup, semua atom hidrogen dapat digantikan oleh atom-atom klorin satu demi satu sampai atom hidrogen habis. Berarti klorometana tadi masih dapat disubstitusi lagi oleh gas klorin. Sekali lagi, kalau cukup gas klorinnya, maka CH3Cl ditambah Cl2 dengan bantuan sinar ultraviolet akan menghasilkan apa? Atom H tukeran saja dengan Cl ini. Maka H-nya akan berkurang, Cl-nya akan bertambah, sehingga menjadi CH2Cl2 ditambah HCl. Ini tadi namanya klorometana, ini namanya diklorometana, nama IUPAC ya. Reaksi ini namanya reaksi disubstitusi karena substitusi yang kedua. Diklorometana masih bisa enggak disubstitusi oleh gas klorin lagi? Kalau klorinnya masih cukup, jawabnya bisa. Maka ini CH2Cl ditambah Cl2 dengan bantuan sinar ultraviolet, hasilnya ya tukeran saja hanya ini. Maka hanya berkurang, nanti Cl-nya masuk, Cl-nya bertambah. Sehingga menjadi CHCl3 ditambah HCl. Ini namanya diklorometana. Ini namanya apa sekarang? Berarti 3Cl triklorometana. Reaksi ini disebut reaksi trisubstitusi atau substitusi yang ketiga. Triklorometana masih bisa disubstitusi lagi enggak? Selama klorin masih cukup, atom hidrogen dapat digantikan sampai habis. Maka ini bisa direaksikan lebih lanjut dengan bantuan sinar ultraviolet. Maka hanya ditukarkan, berarti hanya berkurang, Cl-nya bertambah. Sehingga ini menjadi CCl4 ditambah HCl. Ini tadi triklorometana, ini namanya tetraklorometana. Nama IUPAC atau karbon tetraklorida, nama lazim. Ini disebut reaksi tetra substitusi atau substitusi yang keempat. Yang berikutnya, yang ketiga adalah reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi adalah reaksi yang mengubah senyawa hidrokarbon jenuh, alkana, menjadi senyawa hidrokarbon tidak jenuh atau alkena dengan melepaskan molekul kecil.
Karena dia melepaskan molekul inilah, maka disebut eliminasi. Contohnya apa? Reaksi eliminasi. Misalnya CH3, CH2, CH3. Ini sengaja saya pisah ini. Sebenarnya ini adalah propana. Mengalami eliminasi menjadi alkena. Berarti harus punya ikatan rangkap 2 dan melepaskan molekul kecil. Maka ini dilepaskan, ini ikatannya menjadi ikatan rangkap 2, maka menjadi CH3, CH3, CH, CH2 ditambah ini adalah H2. Ini adalah propena atau satu propena ya boleh, tapi sering disebut sebagai propena saja. Ini gas hidrogen yang dilepas. Kita sudah belajar reaksi pembakaran sempurna, reaksi substitusi, reaksi eliminasi, kemudian sifat kimia yang keempat, yang terakhir yang saya sampaikan adalah reaksi pengertakan atau cracking. Nah, apa itu reaksi pengertakan atau cracking? Cara yang termudah kalau saya mengingat dulu, masih SMA, itu misalnya di sebelahmu itu ada pensil. Pensil itu di dalamnya ada karbon. Kalau pensil itu kita patahkan, bunyinya crack. Kita asumsikan saja cracking. Jadi cracking itu adalah merupakan reaksi kimia yang mengubah atau memutuskan boleh, mematahkan boleh ikatan rantai karbon yang panjang pada suatu senyawa hidrokarbon menjadi senyawa hidrokarbon yang memiliki rantai karbon yang pendek. Jadi dipatahkan, diputuskan atau diubah dari rantai panjang menjadi rantai yang pendek. Saya ambilkan contoh reaksi ini, C10H22D-kana dengan bantuan alumina panas, maka akan putus ikatannya menjadi C5H12 dan C5H10. Ini adalah pentana, ini adalah pentena. Kalau C5H12 mau diputuskan ikatannya menjadi lebih pendek gimana? Dengan bantuan alumina panas, maka akan menjadi C2H4 gas dan C3H8. Oke, saya kira itu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap semangat. Semoga kalian sukses. Sekali lagi, terima kasih. Belajar kimia itu ibarat membuat kue lapis. Untuk membuat kue lapis yang enak dan menarik, tentu kalian harus tahu bahan-bahannya apa, takarannya berapa, kemudian bagaimana mewarnainya supaya menarik, dan lain sebagainya. Begitu juga belajar kimia. Belajar kimia, kalian harus mampu mengolah berbagai kajian ilmu yang telah dipelajari sebelumnya dan menyusunnya menjadi suatu konsep yang tanda kutip enak dan menarik. Dan pada waktunya dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Oke, setuju? Jika setuju, silakan tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.